Jawa Tengah, sekitaran tahun 1965. Bisa disebut, di tahun ini adalah tahun yang sangat kelam bagi Supardi kecil. Kala itu, ayah Supardi ikut diciduk dalam operasi pemberantasan PKI hingga tidak kembali lagi. Menurut Pak Suwondo, hal itu disebabkan karena ayah Supardi adalah ketua ranting dari SOPSI, semacam organisasi buruh underbau dari PKI. Kala itu usia Supardi masih 13 tahun. Akhirnya tinggallah Supardi dengan ibunya dan takdir pun berkata lain. Beberapa bulan setelah bapak Supardi diciduk, ibu Supardi menderita TBC dan naasnya beliau pun meninggal dunia 1 tahun kemudian. Karena Supardi adalah anak tunggal, akhirnya Supardi pun dirawat oleh sang nenek dan disekolahkan sampai dengan lulus SMA. Keluarganya pun tergolong keluarga yang berkecukupan. Setahun setelah Supardi lulus sekolah, sang nenek pun meninggal dunia. Lantarannya pun cukup sepele, terpleset di kamar mandi. Sebenarnya Supardi ini masih memiliki seorang paman, tapi entah kenapa dia menolak untuk sekedar menopang Supardi yang baru saja beranjak dewasa dengan alasan takut terbawa kasus ayahnya. Dan tinggallah Supardi seorang diri di rumah neneknya. Supardi bingung dan ia pun akhirnya mulai mencari-cari pekerjaan. Akan tetapi di tahun-tahun itu keluarga ekstapol sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan. Jangankan lulusan SMA, sarjana pun juga sangat sulit jika ia memang keturunan ekstapol. Bertemulah Supardi dengan sahabatnya yaitu Suwondo. Waktu itu hanya Suwondo lah teman sebaya satu desa yang mau berteman dengan Supardi, walaupun sebenarnya orang tua Suwondo sudah melarang. Tapi persahabatan mereka tetap terjalin walaupun terkadang secara diam-diam sampai akhirnya mereka ketahuan mabuk bareng oleh orang tua Suwondo. Ternyata memang belakangan ini orang tua Suwondo mulai curiga dan memiliki feeling jika Suwondo masih bermain dengan Supardi. Ayah Suwondo pun mulai memata-matai. Sampai di suatu sore di belakang rumah Supardi, mereka terpergok sedang meminum minuman keras. "Woi, pada ngapain kalian? Mabuk?" "Oh, ora pak, ora," sambil menutupi botol. "Loh, iki opo?" Sambil menyingkap dan meraih botol yang berusaha ditutupi oleh Suwondo. Ini pasti yang ngajari anakku mabuk-mabukan, sambil menunjuk ke arah Supardi dengan botol yang ia pegang. Bukan Pardi pak, Pardi nggak salah." Suwondo pun masih mencoba menghalau antara Supardi dan ayahnya. "Halah, gak percaya aku, pasti gara-gara anak ini." Seakan-akan bapaknya ingin memukul kepala Supardi dengan botol itu. Kala itu Supardi hanya bisa meringkuk ketakutan. "Kamu mulai saat ini jangan main lagi sama anakku, Kami ini keluarga baik-baik." Supardi pun hanya bisa menganggukkan kepala. Kemudian ayah Suwondo menampar Suwondo lalu menyeretnya keluar dari pekarangan. Kira-kira beberapa langkah, ayah Suwondo pun menoleh lagi dan berkata, "Sekali lagi, saya ingatkan, jangan main lagi sama anakku, Kamu itu cuma sumber bencana, miskin, kafir." Suwondo menatap iba kepada sahabatnya itu, tapi ia tak bisa berbuat banyak. 3 hari kemudian, Suwondo pun mulai khawatir dengan Supardi. Dan dengan diam-diam, dicarilah sahabatnya itu dengan maksud memberikan sedikit makanan. Ya, Suwondo merasa sangat bersalah dan ingin meminta maaf atas perkataan bapaknya. Suwondo pun mencari-cari hingga akhirnya ia bertemu di suatu makam desa. Kala itu terlihat Supardi sedang tertidur sambil memeluk kuburan ibunya. Suwondo pun menghampirinya. Di, Pardi, bangun, ayo." "Oh, kamu Tondo, ayo cepat bangun, makan dulu ini." Dan sambil makan, Suwondo pun meminta maaf atas perlakuan sang ayah. "Maafin bapakku kemarin ya,
Alah, apa-apa, santai wae. Mereka pun lalu ngobrol seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, pertemanan mereka pun masih berlanjut secara diam-diam sampai akhirnya kira-kira di tahun 1970-an Supardi pun merantau. Supardi mengatakan kepada Suwondo jika ia ingin pergi merantau ke daerah Jawa Timur. Rumah nenek Supardi pun dikontrakan, lalu Supardi berangkat dan sejak saat itu komunikasi Supardi dengan Suwondo terputus. Hingga akhirnya, 3 tahun kemudian Supardi pun pulang kampung, tepatnya di saat Lebaran. Disitulah tampilan Supardi sudah berbeda. Di jalan desa, Suwondo kala itu melihat Supardi berjalan dengan seorang wanita berdandanan rapi bak orang sukses. "Wih, Pardi, piye kabare? Wih, sukses ya sekarang. Siapa ini? Calon istrimu mesti." Hehehe. "Kabar baik. Ini calon istriku." Dengan nada sinis, ia pun berjalan melewati Suwondo dan menuju ke rumah neneknya. Suwondo kala itu merasa Supardi sudah berubah, ya bisa dibilang agak sombong. Di hari raya ke-7, Suwondo kala itu melihat Supardi sedang berkemas bersama dengan calon istrinya lalu menghilang lagi. Mungkin dia punya bisnis yang harus diurus di tempat perantauannya. Walau bisa dibilang sekarang Supardi agak sombong, Suwondo pun tak pernah menaruh rasa benci kepadanya. Justru terkadang dia berpikir mungkin saja Supardi masih sakit hati dengan kata-kata dari bapaknya kala itu. Sementara Supardi di perantauan, terlihat ada aktivitas pembangunan di rumah nenek dari Supardi. Sepertinya rumah itu sedang direhab. Setiap sore Suwondo pun selalu jalan-jalan dan melihat aktivitas pembangunan di rumah Supardi itu. Jika dilihat dari strukturnya, sepertinya rumah itu akan dibangun menjadi rumah yang megah. Dan benar saja, setelah bangunan itu selesai, rumah itu menjadi mewah. Bisa dibilang, rumah itu adalah rumah yang paling mewah di desa itu. Sekitar 2 tahun kemudian, Supardi pun pulang, masih dengan wanita itu, tapi dalam keadaan perut yang membesar. Sepertinya sedang hamil. "Oh, Supardi sudah nikah sekarang ternyata," batin Suwondo. Supardi pun mulai menetap di desa itu. Tahun demi tahun, Supardi semakin berkembang, semakin kaya. Setiap ada motor terbaru, dia akan selalu membelinya. Dari Binter Mercy, Honda 70, Yamaha 75, Vespa, bahkan mobil Jeep dia pun punya. Warga desa, termasuk Suwondo pun tidak pernah tahu apa rahasia usahanya Supardi bisa sampai sesukses itu hanya dalam waktu yang cukup singkat. Sempat ada desas-desus jika Supardi melakukan pesugihan, tapi Suwondo selaku kawan lamanya selalu mencoba untuk berpikir positif. Supardi pun kala itu jarang sekali bersosialisasi, sangat berbeda dengan istrinya yang sangat ramah dan anaknya juga yang sering bermain dengan anak-anak di desa. Dan kebetulan anak dari Supardi ini seumuran dengan anak dari Suwondo. Suatu pagi di tahun 1989 kala itu Nani ditemukan terbujur kaku dan membiru di dalam kamarnya. Nani adalah anak dari Supardi. Istri Supardi kala itu keluar dan berteriak-teriak histeris. Sontak hal itu pun membuat warga desa geger. Nani, anak dari Supardi, meninggal dunia di umur 8 tahun. Sebabnya pun tak ada yang tahu karena sore kemarin Nani sempat terlihat masih ikut mengaji di masjid bersama anak-anak desa dan terlihat baik-baik saja. Kala itu Suwondo ikut menjaga di rumahnya sambil menunggu Hansip untuk melaporkan ke kelurahan. Waktu itu Suwondo duduk di ruang tamu, di samping kiri adalah kamar Nani anaknya, sementara Supardi dan istrinya ada di dalam kamar tersebut. Terdengar kala itu sedikit perdebatan antara Supardi dan istrinya. Aku menyesal jadi istrimu, Mas. Katanya nggak akan ada tumbal, tapi ini kenyataannya. Ini anakmu, Mas. Harta berapapun tidak akan bisa membelinya. Sambil menangis istri Supardi terus memeluki anaknya. Iyo, besok akan aku putus perjanjian itu. Aku nggak tahu bakal kejadian seperti ini, kata Supardi lirih. Supardi pun lalu keluar dari kamar. Dia kaget ketika melihat Suwondo ada di ruang tamu. Suwondo pun lalu mendekatinya, lalu menepuk pundaknya. Sing tabah yo.
Supardi pun lalu memeluk Suwondo dan menangis. Lalu ia berkata, "Kalau aku memang ada salah, dimaafkan ya." "Ya, yang penting kowe tabah ya." Nani pun lalu dikebumikan siang itu juga, dan seperti biasa pasti akan ada acara tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari. Dan ketika acara tahlilan yang ke-7 hari, ada kejadian yang sangat aneh kala itu. Tepat di 7 hari setelah kematian Nani, turun hujan yang sangat deras. Hanya ada sekitar 8 warga desa termasuk Suwondo yang datang ke rumah Supardi untuk tahlilan. Mungkin karena hujan deras dan rumah Supardi yang berada di pojok desa. Karena hari sudah semakin malam, akhirnya tahlilan pun tetap digelar walaupun dengan orang-orang yang seadanya. Doa pun dimulai. Beberapa saat kemudian, di tengah-tengah doa itu tiba-tiba terdengar suara. Krek, krek, krek. Suwondo pun menoleh ke arah Pak Hansip yang kebetulan ada di sampingnya. Sepertinya Pak Hansip juga menyadari. Suara itu hilang dan muncul lagi beberapa saat. Seperti itu terus-menerus sampai ketika akhir doa, asap mengepul dari balik tikar, dan setelah disingkapkan tikar ternyata kala itu lantai atau ubinnya meledak. Semua mulai bertanya-tanya, ini tidak masuk akal. Ubinnya meledak keluar sampai hampir membentuk prisma. Semua kaget. Kenapa bisa begitu? Suasana di situ pun menjadi tidak enak karena mungkin takut. Setelah itu semua orang pun akhirnya pulang. Tinggallah Suwondo dan istrinya di situ. Malam pun semakin larut. Istri, anak beserta satu hansip desa ikut bergadang di rumah Supardi. Sekitar jam 11 malam, istri Supardi, istri Suwondo, dan anak dari Suwondo pun tidur di ruang tengah Supardi. Tinggallah Suwondo bertiga duduk ngobrol di teras depan rumah. Suwondo, Supardi, dan Pak Hansip. Di situ pun Supardi hanya diam. Jika diajak berbicara, jawabannya hanya ya atau tidak. Suwondo dan Pak Hansip pun masih maklum karena mungkin masih dalam suasana berduka. Sekitar jam 12 malam, Supardi pun terlihat ketiduran di sebuah kursi yang ada di samping Suwondo. Mungkin dia sudah capek, batin Suwondo. Suwondo pun lanjut mengobrol dengan Pak Hansip. Waktu itu kondisi hujan rintik-rintik. Di tengah asiknya Suwondo dan Pak Hansip mengobrol, tiba-tiba ada suara tangisan anak kecil. "Suara apa itu?" kata Pak Hansip. Suwondo pun berpikir jika itu adalah suara tangis anaknya. Lalu ia pun bergegas mengecek, tapi kala itu anaknya ditemukan tidur nyenyak dan suara itu menghilang. Namun ketika Suwondo melangkah keluar, suara itu pun muncul kembali. Ya, suara tangisan anak kecil. Suwondo pun kembali mengecek ke ruang tengah. Lagi-lagi ia melihat jika anaknya masih tidur dengan nyenyak. Tapi kali ini suara tangisan anak kecil itu tidak hilang. Suaranya pun seolah seperti berpindah-pindah. Suwondo sangat ketakutan, lalu ia melangkah keluar dengan sedikit berlari. Suaranya semakin jelas. Ternyata suara itu bersumber dari kamar Nani. Suwondo pun berlari keluar. Bahkan ketika sampai di teras, suara itu tetap ada dan semakin kencang. Dan ketika suara tangisan itu menghilang, tiba-tiba Supardi yang kala itu tengah tertidur di kursi tiba-tiba jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Pada awalnya, Suwondo mengira jika Supardi mengalami epilepsi atau apalah, tapi aneh. Setiap jeda, Supardi seperti tertawa, kejang lagi dan tertawa lagi, begitu terus berulang-ulang. Hingga tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam rumah Supardi. Suwondo pun di situ meninggalkan Supardi di luar rumah dengan keadaan yang seperti kesurupan. Suwondo mengecek ke dalam rumah untuk menuju ke sumber suara. Di ruang tengah, Suwondo melihat istrinya yang ketakutan di sudut ruangan sambil memeluk anaknya yang menangis. Ya, anak Suwondo menunjuk-nunjuk ke arah ruang dapur. Suwondo perlahan mendekati ke arah dapur. Kala itu, istri Supardi terlihat mengerikan. Ia berjalan menghentakkan kakinya ke kanan dan ke kiri dengan perutnya membesar. Ya, ia tengah hamil 5 bulan. Menangis meraung-raung, Suwondo pun hanya bisa berdiri mematung, tak bisa berbuat apa-apa, seolah seperti terkunci. Istri Supardi berjalan mundur, lalu mengambil sebuah cobek yang berasal dari tanah liat dan diletakkan di atas kepala sambil menatap tajam ke arah Suwondo. "Kamu tidak usah ikut-ikutan. Ini semua milikku." Suwondo pun sangat ketakutan, meraba sambil berjalan mundur.
Suwondo pun lalu kabur. Tak lupa kala itu Suwondo juga menyeret anak serta istrinya lalu pulang ke rumah. Suwondo melewati saja Supardi yang tengah dipegangi oleh Pak Hansip. Setelah anak dan istrinya dipulangkan, Suwondo pun lalu berinisiatif untuk memanggil Pak Wongso, salah satu sesepuh desa, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah Supardi, ternyata kala itu warga sudah banyak yang berkumpul karena mendengar suara ribut-ribut. Kala itu Supardi sudah lemas. Beberapa saat kemudian Pak Wongso datang. Langsung saja Suwondo mengantarnya ke arah dapur tempat tadi istri Supardi diduga kesurupan. Di situ terlihat istri dari Supardi sudah terbaring di lantai. Pak Wongso mendekat. Suwondo pun hanya bisa berani melihat dari balik badan Pak Wongso sambil membawakan segelas air. Diusapkanlah air itu. Tampaknya istri Supardi kala itu sudah sadar, tapi tidak lama kemudian dia pun muntah. Di situ tercium bau kotoran yang sangat busuk dan betapa terkejutnya warna muntahan itu berwarna kuning dan berbau menyengat. Sambil menangis, istri Supardi pun berkata dengan lirih, "Aku ini kenapa? Ampun ya Allah, ampun." Sambil menepuk-nepuk dadanya dengan keras, tiba-tiba tangisnya perlahan berubah jadi tertawa. Tapi suaranya berat, mustahil jika itu adalah suara dari istri Supardi. Perlahan istri Supardi berdiri, lalu ia pun menendang Pak Wongso sampai tersungkur di tumpukan kayu bakar. Sambil masih terus berdiri, istri Supardi pun semakin tertawa dengan kencang dan tiba-tiba darah mengalir lewat rahimnya hingga ia pun pingsan dan tersungkur di lantai dapur. Akhirnya warga yang berada di luar pun sudah mulai masuk, tapi kala itu keadaan sudah mulai tenang. Meskipun semua warga menutup hidungnya, semua warga mulai bertanya-tanya, ada apa? Suwondo pun kala itu bingung ingin menjelaskan dari mana. Sambil menahan bau, Suwondo lalu mengajak warga untuk memapah istri Supardi. Akan tetapi warga pun menolaknya. Ya mungkin jijik, akhirnya hanyalah Pak Wongso dan Suwondo yang mengangkat tubuh istri Supardi. Dipapahnya keluar rumah. Sementara ada warga yang menyiapkan mobil. Di luar tampak Supardi yang sudah membaik. Dia duduk dengan wajah yang linglung. Dengan tergesa-gesa, Suwondo pun memasukkan istri Supardi ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Lalu mobil pun berangkat menuju ke rumah sakit dengan ditemani oleh Bu RT dan juga Pak Hansip. Waktu kala itu menunjukkan pukul 2:30 pagi. Sementara menunggu kabar, Suwondo pun didatangi Supardi sambil membawakan segelas minuman. Suwondo lalu duduk di sampingnya dan mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kala itu Supardi hanya diam seperti orang yang linglung. Dan tiba-tiba saja di sini Supardi menjerit histeris, lalu ia pun pingsan. Dan kala itu, Pak Wongso melarang untuk Supardi dibawa masuk ke dalam rumahnya. Jangan bawa masuk. Bawa ke rumahku saja. Dibawalah Supardi ke rumah Pak Wongso dan sesampainya di sana, "Mau diletakkan di mana, Pak? Di ranjang?" tanya Suwondo. "Jangan, itu bahaya. Di lantai saja, beralas tikar," kata Pak Wongso. Konon, orang yang diduga tengah mengalami gangguan gaib pantang untuk diletakkan di atas ranjang. Diletakkanlah tubuh Supardi di lantai yang beralaskan tikar. Suasana kala itu sudah agak tenang, tapi Supardi tak kunjung siuman. Sementara warga semua sudah mulai pulang satu persatu. Hanya tinggal Suwondo dan Pak Wongso yang di situ. Tak lama kemudian, azan subuh pun berkumandang. Supardi belum juga siuman. Suwondo melihat Pak Wongso yang sudah tertidur di kursinya. Suwondo lalu beranjak pulang untuk menunaikan ibadah sholat subuh sembari mengecek keadaan anak dan istrinya. Sesampainya di rumah, ternyata Suwondo melihat jika anak dan istrinya sudah tertidur pulas. Suwondo pun lalu melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah itu Suwondo kembali lagi ke rumah Pak Wongso dan kagetnya kala itu Supardi sudah tidak ada. Hanya tinggal Pak Wongso yang masih tidur di kursinya. Kala itu sekitar jam 5. Pak, bangun Pak." "Lah, Pak di mana?" "Aduh, ciloko iki," jawab Pak Wongso. Semua pun bingung, kita mencarinya di sekitaran rumah tapi tidak ada. Suwondo pun mencoba menuju ke rumah Supardi, tapi di ujung jalan Suwondo melihat Bu RT tergopoh-gopoh menghampirinya dan Bu RT mengatakan jika istri dari Supardi sudah meninggal dunia sekitar 30 menit ketika sampai di rumah sakit.
Begitu juga janinnya karena pendarahan yang parah. Bu RT pun berkata jika jenazah sedang dalam perjalanan, sudah dimandikan dan dikafani di rumah sakit dengan alasan medis, jenazah tidak boleh dibuka. Suwondo pun lalu kembali menuju ke rumah Supardi, sembari Bu RT memberitahukan ke seluruh warga untuk mempersiapkan pemakamannya. Sesampainya di rumah Supardi, semua tampak sepi, hanya pintu yang belum ditutup. Suwondo pun lalu masuk perlahan sambil memanggil-manggil nama Supardi, dan ketika ia tiba di ruang dapur terlihat kala itu Supardi sedang membersihkan sisa-sisa kotoran yang tadi dimuntahkan oleh istrinya. Baunya menyengat. Kala itu Supardi menangis tak bersuara. Dia hanya terlihat sesengukan. Suwondo benar-benar tidak tega. Suwondo pun tidak tahu bagaimana caranya memberitahukan Supardi jika istrinya sudah meninggal dunia, sementara anaknya baru saja meninggal dunia 7 hari yang lalu. Supardi lalu menegakkan kepalanya dan ia pun berkata, "Aku sudah tahu. Ini memang semua salahku." Supardi lalu menangis dengan histeris. Suwondo pun memapa dia keluar rumah. Di depan kala itu sudah ada beberapa warga yang berkumpul, merapikan kursi-kursi. Singkat cerita, jenazah pun tiba jam 9 pagi. Istri dari Supardi lalu dimakamkan. Prosesi pemakamannya berjalan dengan lancar dan sewajarnya. Hingga hari pun berlalu, tahun-tahun pun berlalu. Semenjak kejadian itu, Supardi pun berubah menjadi lebih ramah lagi. Tapi beberapa kali, Supardi membuat Suwondo penasaran. Dia selalu ingin berbicara sesuatu ke Suwondo, tapi selalu tidak jadi, dan itu berkali-kali terjadi. Isu-isu jika Supardi memuja iblis mulai bertebaran, dan sejak kejadian itu ditambah lagi dengan warga-warga yang mulai cocok logi liar. Ditambah dengan sejak Supardi dan keluarganya kembali di desa, tercatat ada sekitar 36 orang meninggal dunia, termasuk anak dan istri Supardi. Semuanya wanita. Suwondo waktu itu masih belum percaya, mana mungkin seorang Supardi tega berbuat seperti itu. Dan setelah kejadian itu juga ada 24 lagi orang yang meninggal dunia dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Isu-isu pun semakin kuat, tapi sepertinya itu akan sulit sekali dibuktikan. Suwondo pun juga belum begitu percaya, ditambah lagi sekarang Supardi sudah jatuh miskin, hartanya pun sedikit demi sedikit dijual. Sampai pada akhirnya ada satu warga lagi yang meninggal. Dia adalah tetangga samping rumah Suwondo. Umurnya seumuran dengan anak Suwondo. Meninggal dunianya pun persis seperti dulu anak Supardi. Tubuhnya membiru. Suwondo pun lalu iseng main ke rumah Supardi. Di rumah besarnya yang sekarang kotor seolah tak terurus, perabotan juga sudah mulai terlihat sedikit. Garasi kosong melompong, hanya menyisakan satu motor Honda C70. Kala itu tahun 1989. Suwondo pun lalu duduk mendekati Supardi yang sedang melamun di ruang tamu. Dan tanpa berkata-kata, tiba-tiba Supardi menangis. Suwondo pun bingung ada apa dengan sahabatnya itu. Dan di sini Supardi pun mulai berkata dengan jujur. Sekitar 10 tahun yang lalu, dalam perantauannya, Supardi kala itu ditawari bekerja di sebuah pabrik vanili di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Dia dijanjikan akan menjadi mandor dengan gaji Rp1.500 per hari. Di tahun itu, gaji Rp1.500 per hari sangat banyak. Pada awalnya Supardi ragu, tapi bos penawar pekerjaan ini terus meyakinkannya dengan syarat harus membayar uang pendaftaran Rp30.000. Supardi pun akhirnya menjual emas milik almarhum neneknya dan mendapatkan uang Rp25.000 dan menjual kambingnya harga Rp10.000. Total adalah Rp35.000. Rp30.000 dia berikan kepada calon dan sisanya dia gunakan untuk ongkos perjalanan sampai ke Nganjuk. Dan ternyata ketika ia sampai di sana tidak ada yang namanya pabrik vanili. Supardi tertipu. Supardi yang sudah putus asa dan ingin pulang lagi, tapi ketika di jalan ia bertemu dengan Gondes. Kalau kata Supardi, Gondes ini profesinya sebagai maklar dukun. Di jalan itu Supardi yang sudah putus asa akhirnya bercerita kepada Gondes itu. Diajaklah Supardi ke alas Purwo yang terletak di Banyuwangi. Kala itu Supardi tidak tahu. Dia tahunya akan diajak bekerja.
Dan Supardi pun berkata ke Gondes kalau dia sudah tidak memiliki uang lagi, walaupun sebenarnya masih ada sisa. Tapi di sini Supardi sudah takut ditipu lagi. Ternyata Gondes tak ingin meminta uang. Dia mengajak Supardi ke Alas Purwo untuk tujuan agar hidupnya enak, tidak lagi kekurangan. Gondes di sini mencoba meyakinkan Supardi. Singkat cerita, sampailah mereka di Alas Purwo. Kata Supardi, di sana dia diajak ke makam Mbah Dowo, sebuah makam keramat dengan panjang 7 meter. Disebut kata Gondes, isi dari makam tersebut bukanlah jenazah manusia, melainkan sebuah tombak pusaka. Supardi masih bingung, mau apa di sini? Supardi lalu mencoba bertanya, kita ini mau ngapain? Shh, ngalah berkah, saut Gondes dengan setengah berbisik karena Supardi dalam kondisi yang kalut. Ia pun akhirnya menurut. Setelah selesai dari makam Badowo, Supardi lalu diajak masuk untuk menyusuri hutan. Di sana banyak sekali goa. Hingga akhirnya masuklah Supardi ke dalam salah satu goa yang ada di sana. Mereka berdua pun melakukan ritual. Kala itu Supardi hanya diam mengikuti arahan dari Gondes. Hari pun mulai petang. Supardi mulai takut. Terbesit dalam pikiran Supardi tentang hidup enak tanpa serba kekurangan. Tak lama kemudian muncullah sesosok makhluk tinggi besar di depannya. Kala itu Supardi ingin kabur, tapi ia dicegah oleh Gondes. Santai aja, sambil Gondes memegang paha Supardi. Supardi pun mengiyakan arahan Gondes. Sosok itu terlihat semakin mendekat dan tepat di depan muka sosok itu berkata, abadi sampai mati. Gondes menyenggol Supardi. Terbata kala itu Supardi menjawab, oke. Abadi sampai mati yo. Sambil menyerahkan sesuatu di kedua tangannya kepada Supardi. Ya, sesuatu itu adalah sebuah kotak dan kendi kecil seukuran mangkok. Refleks Supardi menerimanya dan semua menjadi gelap. Supardi seolah seperti tertidur dan ketika ia membuka matanya ternyata hari sudah siang. Dan anehnya, Gondes kala itu sudah tidak ada lagi di situ. Dia menghilang dan sampai sekarang Supardi pun tidak pernah bertemu lagi. Supardi menoleh ke kanan dan ke kiri. Kala itu ada kotak dan kendi di samping kanan kirinya. Wah, berarti semalam itu bukan mimpi. Supardi pun lalu berjalan keluar dengan membawa kendi dan kotak itu, dan ternyata kotak itu berisikan uang yang mana akan bertambah setelah diritualkan. Dan kendi-kendi itu berisikan beras yang mana beras itu tidak akan pernah habis. Percaya antara tidak percaya, tapi itu yang Supardi ucapkan. Dan bagaimanakah ritualnya? Menurut Supardi, dia dituntun sendiri oleh makhluk penunggu kotak dan kendi itu. Seperti kebanyakan pesugihan, selalu membutuhkan tumbal. Dan kata Supardi, tumbalnya itu adalah semau-maunya makhluk itu. Yang penting tumbal itu adalah wanita dan Supardi mengenalnya. Proses penumbalannya juga menyesuaikan. Pokoknya semakin dia ingin hartanya bertambah lagi, maka semakin banyak pula wanita yang harus ditumbalkan. Singkat cerita, 1 tahun terakhir Supardi mulai tidak bisa menikmati. Supardi sadar bahwa ternyata harta tidak melulu menjadi alasan kebahagiaannya. Hidupnya pun mulai dihantui kesalahan-kesalahan. Supardi ingin berhenti menjadi seorang pesugihan. Namun dia masih bimbang sampai akhirnya 2 bulan sebelum kejadian itu Supardi pun lalu menceritakan semuanya ke istrinya. Walau masih ada yang ditutupi, Supardi berdalih jika ini semua hanyalah penglaris. Profesi Supardi adalah belantik sapi atau pedagang sapi. Tidak ada tumbal katanya. Tapi istri Supardi tetap ingin itu semua dihentikan. Tidak usah pakai itu mas, itu dosa, musyrik, kata istrinya. Dan Supardi pun hanya bisa berkata iya, tanpa disangka-sangka. Perdebatan kecil dengan istrinya itu menjadikan Supardi mantap untuk menghentikan semua itu. Dan dengan sepenuh hati, sebulan sebelum kejadian mengerikan itu, Supardi mengatakan ke penunggu kotak dan kendi itu untuk berhenti. Tapi penunggu itu malah menjadi marah dan mengatakan bahwa Supardi ingin berkhianat. Karena di awal perjanjian saat pertama Supardi berada di Alas Purwo adalah langgeng nganti tekaning pati, yaitu abadi sampai mati. Makhluk itu pun marah lalu menghilang. Sampai akhirnya semua pun terjadi. Dari anaknya yang ditemukan membiru meninggal dunia, istrinya yang muntah kotoran pendarahan hingga meninggal dunia. Setelah itu
Kotak itu pun sudah kosong, tak lagi mendatangkan uang. Begitu pula dengan kendinya, berasnya tidak pernah bertambah lagi. Supardi pun tak pernah ritual untuk penumbalan lagi, tapi tumbal tetap harus ada. Walaupun Supardi sudah tidak bisa mendapatkan hasilnya. Dari situ, sebelum ada orang yang akan mati, dia akan selalu didatangi makhluk itu dalam mimpi dan selalu berkata, "Iki tak pangan," sambil memperlihatkan wajah calon tumbal berulang puluhan kali, dan tumbalnya hampir semuanya adalah orang satu desa. Suwondo bergidik ngeri mendengar semuanya, antara percaya dan tidak percaya, marah tapi tidak tega. Suwondo bertanya, mau sampai kapan seperti ini? Tanpa terasa Suwondo dan Supardi pun mengobrol sampai larut malam. Tapi saat itu Suwondo masih belum percaya sepenuhnya. Soalnya pasca kejadian Supardi menjadi aneh, walau ramah tapi tatapannya kosong seperti orang yang kurang waras. Suwondo pun lalu pamit pulang. Di depan pintu kala itu Supardi berkata, "Di ngapura sing akeh." Kala itu Suwondo pun hanya menjawab, "Alah." Dengan senyum Suwondo berjalan pulang tanpa firasat apapun. Betapa kagetnya Suwondo ketika di keesokan harinya Supardi ditemukan tewas di depan rumahnya, bunuh diri dengan meminum gramason, sejenis pestisida. Matanya terbuka dan keluar darah hitam dari telinga, hidung, juga mulutnya. Suwondo benar-benar tidak menyangka. 1 bulan kemudian, Suwondo yang sudah tidak kuat lagi memendam cerita Supardi akhirnya menceritakannya kepada Pak Wongso yang notabene adalah orang yang mengerti akan hal-hal spiritual. Setelah mendengar semuanya, analisa Pak Wongso mengatakan bahwasanya Supardi melakukan aksi bundir untuk menghentikan makhluk-makhluk itu memakan tumbal-tumbalnya lagi, memutus perjanjian itu dengan wadal diri. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Keren banget ya, horornya dapet. Dan jadi ini adalah kisah dari Mas Agil R. Saputra ya. Tapi ini kisah waktu awal-awal Mas Agil menulis. Saya mencoba mengulik, ternyata saya dapat. Memang untuk awalnya nih, untuk awal-awal Mas Agil masih agak berantakan ya tulisannya. Jadi mohon maaf nih kalau agak sedikit terbata-bata karena saya mengimprov ya. Karena tulisannya masih belum sebaik sekarang. Kalau sekarang, Mas Agil udah keren banget. Tapi saya penasaran aja sama kisah-kisah awalnya karena masih terlihat orisinil ya. Dan ini horornya dapat banget dari kisah ini. Dan ini mirip dengan salah satu kisah yang pernah saya tulis dan saya bawakan, yaitu yang toko besi milik Pak Bambang, di mana seorang pelaku pesugihan akhirnya melakukan bundir untuk memutus penumbalan lagi ya. Jadi ya telat sih. Sekali lagi harta selalu, kemiskinan lah ya, kemiskinan selalu membuat orang akhirnya menjadi sesat. Ya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini, dan dibuang saja yang buruk-buruknya karena sekali lagi pesugihan tidak akan pernah berakhir bahagia, akan selalu berakhir dengan tragis. Sekali lagi Mas Agil, terima kasih, kisahnya luar biasa. Dan buat teman-teman mungkin yang mau punya komentar lain ya, punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kita akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan bisa juga ya di-share ya videonya ke teman-teman yang lain agar merasa terhibur juga. Dan buat yang baru bergabung, yuk silakan diklik dulu tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat mungkin teman-teman yang punya cerita ya, yang punya kisah-kisah horor misteri berdasarkan kisah nyata, berdasarkan pengalaman pribadi, silakan boleh dikirimkan ke kami untuk nantinya akan kami bawakan di antara ketiga channel kami ya. Silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Bebas ya, lewat tulisan boleh, lewat rekaman suara voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melewati proses penggarapan dulu. Apabila memang sudah selesai, kami akan mengabarkannya dan insya Allah kami akan membawakan keseluruhan satu persatu.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah seru, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.